job to be done. The Honda Trail 90 meets the challenge. Whether it's on the ranch or on the farm, you'll find the Honda Trail 90 a big help. Takes you over all kinds of terrain. It's the ideal bike for hunters and fishermen, too. No wonder the Honda has become the most popular trail machine in the country. Honda. Salam oli mesin. Kali ini saya berada di Semarang tengah malam ini jam 11. Jam nggak ada jamnya. Pokoknya sekarang jam 11. Saya berada di rumahnya Mas Ainun. Mas Ainun ini dia rumahnya di daerah Gunung Pati, jadi Semarang bagian atas. Dia punya koleksi motor Honda klasik banyak banget. Terus serinya juga dia seri-seri yang aneh. Oke, kita cek ke dalam, langsung ke rumahnya Mas Ainun. Kita ketemu rumahnya Mas Ainun. Nah, di depan sini ini ada motor Puh. Juga jarang ini. Di depan kita udah disambut dengan motor Puh ini. Assalamualaikum. Waduh, Mas Ainun, apa kabar? Sehat Mas, alhamdulillah. Lagi ngapain nih Mas? Mantau postingan Facebook Mas. Wah, Biasa lumayan. kerjaan Mas, Facebook. Iya. Ini udah apa nih Mas? Ini udah CD 90 Mas. Udah CD Cukup langka sekali. Wah, mewah. Yang di dalam lagi. Di dalam ini masih banyak ini. Oh, ini Astra Mas ya? Astra. Ini yang Z90Z. Terus wah, ini di dalam sini nih apa? CT Area. CT Area. Ya, motor bebek yang trail lah, jadi pas. Ini Honda CT 200. Terus yang ini C105. C105 ini kalau di Indonesia namanya apa nih Mas? Kayak Unyil Trail. Masih Unyil ya. Trail. Biasanya kalau Unyil biasa dia banyak nggak trail, dia konsepnya nggak trail kayak gini ya. Terus kalau yang ini Honda CT90 hampir sama. CT90 adiknya CT200 ini. Nah, oke. Saya dengan Mas Ainun akan membahas secara detail. Jadi di sini nih motor yang paling unik, yang paling langka menurut saya itu yang Honda ini, Honda CT200 ini. Jadi dia unitnya nggak banyak, terus bentuknya juga beda, dia agak besar dibandingkan dengan Honda yang CT90. Oke, kita ngobrol bareng sama Mas Ainun. Nah, sekarang saya udah bersama dengan Mas Ainun. Ini Mas Ainun apa Mas namanya Mas? Ainun Rafiq. Ainun Rafiq. Nah, Ainun Rafiq ini yang punya adminnya kalau di Instagram itu namanya Singgah Sekejap. Singgah Sekejap itu berbagai macam spare part apa jual motor itu Mas? Spare part dan unit Honda terutama sih. Oh, khusus Honda Mas? Khusus Honda. Jadi kayak yang, nah ini di sebelah saya ini yang Honda CT200 sama yang CT90 ini Mas ya? Yang ini Unyil Trail Mas. Oh, malah Unyil Trail? Ini Oh, C105. salah berarti aku. Wah, bodoh. Nah, terus? Ini C105. Ya. Di sebelah saya yang CT90. Oh, tapi bentuknya sama Mas ya? Kayak CT juga deh Mas ya? Modelnya hampir sama Mas, tapi detail beda semua. Detailnya beda semua. Nah, terus Mas, CT200 ini bedanya sama yang CT90 apa Mas Ainun? Terutama yang
membedakan itu mesin. Untuk orang awam paling terlihat mesin. CT90 busi kanan, CT200 busi kiri. Masih pushrod dia. Oh, Generasi jadi dia unyil. belum pakai apa? Belum pakai kamprat Mas ya? Belum. Masih pakai pushrod, bener-bener. Pushrod tuh kayak Stick. Honda CG. Honda CG, Honda CG itu pakai pushrod stick ya, dia pakai stick gitu. Itu hampir seri-seri unyil lah dia. Nah, terus Mas kita bahas di CT200 dulu nih Mas. Yang apa Mas ya, bener-bener langka Mas. Aku juga baru kali ini nih Mas ngelihat Honda CT200 yang BB ini. Terus tahunnya Mas, tahunnya CT200 ini keluar cuma 2 tahun Mas. Jadi tahun 64 sama 65. 66, bentuknya sama itu Mas, bentuknya sama semua. Ini kan kayak CT200 pasar Amerika Mas, pesanan Amerika. Karena saya ngomong seperti ini, saya baca di Honda Collection Hall. CT200 itu banyakan pesanan dari Amerika. Honda Collection Hall itu dia Instagram, website apa Facebook gitu Mas? Oh iya, bisa dilihat untuk teman-teman yang nanti pengen lihat seri-seri Honda yang langka itu di review di YouTube Honda Collection Hall resmi dari Honda. YouTube ya, YouTube ya. Resmi. Honda Collection Hall. Hall gedung itu Mas ya. Iya. Terus Mas? Itu di situ tertulis di bawah setiap motor yang direview ada keterangan langsung kenapa dibuat. Itu ada semua berarti dengan kapasitas. Honda ngeluarin semua motor itu masih ada di situ itu Mas ya? Pasti, tapi yang lebih direview itu yang seri-seri terlangkanya Honda. Oh. Kayak CT200 direview, CT90 enggak. Kenapa itu Mas? Karena yang awal aja yang direview dia. Oh gitu. CT200 direview. Apalagi dia khusus buat Amerika Mas, khusus buat pasar Amerika dia. Pasar Amerika, di Jepang sendiri dia sangat langka Mas. Di Jepang sendiri. Terus kalau warna Mas, warna nih dia khusus warna merah aja apa ada warna-warna yang lainnya Mas? CT200 2 warna, merah sama kuning. Cuman yang kuning sangat langka Mas, sangat langka. Kalau tahunnya Mas, jadi 2 itu satu kali keluar itu langsung 2 warna itu apa bertahap? Pertama merah dulu, terus kuning, pakai mana Mas? Kalau di iklan sih langsung Mas, langsung. Oh, jadi langsung ngeluarin 2 gitu 2 dia? warna. Tahun yang sama, misal 64 2 warna, 65 2 warna. Seperti itu. Dan 2 tahun itu juga dia nggak ada perbedaannya. Biasanya kalau motor kan tahun pertama modelnya yang biasa, nanti tahun kedua ada yang pembaruan lagi. Kalau itu sama aja Mas? Sama aja Mas. Pembaruannya ke CT90 nanti itu sama aja sih. Loh, yang pertama kali keluar malah yang 200 itu Mas? CT200 itu yang saya baca kan karena pengembangan dari Unyil Trail C105T. Itu yang pertama kali keluar? Itu pertama kali keluar. Mungkin karena bentuknya masih kecil, kapasitas 50 cc, muncullah CT200. Oh, ini pengembangannya. Pengembangan. Terus kalau soal mesin Mas, yang ini Mas, yang Honda CT200 nih Mas, apa dia bener-bener 200 cc? Apa cuma namanya tok Honda CT200? Kalau Honda CT200 dia namanya cuma Honda CT200 gitu aja Mas? Honda CT200 kalau pengen lihat di Google keywordnya itu Honda CT200 1964. Soalnya kalau yang CT200 bisa muncul yang versi lagi itu loh. Kalau mesin tadi gimana Mas, mesinnya Mas? Mesinnya agak susah juga sih Mas, spare partnya terutama karena nggak ada yang sama. CC-nya 200 juga Mas? CC-nya 90 Mas. Loh, malah 90? 90 cc-nya karena seri tahun 60-an masih model apa ya, cc itu nggak ngaruh sama namanya Mas. Kayak Unyil itu kan C100, kayak nggak 100 cc gitu. 50 cc. 50 cc benar. CT200 90 cc. Karbu loh, ini karbunya malah dia masih tidur Mas ya? Nah itu susah sekali Mas karbunya. Karbunya itu model masih sama kayak umur. motor apa gitu nggak ada Mas ya? Nggak ada Mas, beda. Istilahnya apa Mas? Karbu yang tidur itu Mas? Karbu sumur Mas. Karbu sumur. Karbu sumur.
Terus dia emang nggak ada ini mas ya, apa ya, fairingnya, tedengnya ini dia emang nggak ada mas Nggak ya? ada engine guard ini langsung mas. Langsung engine guard, tengah juga nggak ada penutupnya, cuman ini. Lah ini apa nih mas? Ini fungsinya apa nih mas? Banyak orang yang tanya ini mas, ini apa sih? Ini pelindung kabel bodi aja sih mas dia. Oh, Jadi T-series gitu. semua kan lewat tengah lah. Mungkin kain itu juga harus ada karena untuk melindungi kabel bodi. Heeh. Terus kalau ini mas yang kayak kotak listrik nih apa mas? Kayak kotak meteran gitu apa mas? Itu dari jantung filter mas, filternya dari karbu. Oh dari karbu naik. ini filternya di sini ya, dia filternya di atas. Oh berarti kayak bener-bener kayak Honda C70 itu mas ya, sama Persis. ya? Cuman masih besi semua mas, kalau 70 kan plastik, Iya, spot bener. plastik. Oh ini atasnya besi ya? Itu full. Kalau yang C70 dia plastik ini ya. Mm-mm. Terus ini holder mas, apa sama kayak yang lainnya? Loh ini emang nggak ada sennya mas? Nggak ada mas, waktu itu kan juga berburu mas di hutan. Oh Nggak di jalan raya, jadi nggak perlu, kayak sen itu nggak perlu. Jadi motor ini nih emang dia dari pabriknya emang dia nggak ada sennya, nggak ada ratingnya. Jadi kayak apa ya, kayak Vespa tuh juga di tahun-tahun tertentu dia yang lama itu dia emang nggak ada ratingnya, sama kayak motor ini. Hampir sama lah tanpa sen. Terus juga motor ini juga dia diperuntukkan buat apa mas aslinya? Buat di hutan-hutan apa buat perkebunan ya mas ini? Kalau iklannya sih untuk tertulisnya untuk hutan belantara Amerika mas, untuk berburu, mancing. Kalau iklannya ada yang mancing juga, ada yang berburu. Pantasnya yang dia pakai berkebun. ban-ban yang kayak gini mas ya, ban trial gini dia. Kalau ini masih aslinya mas ya, stang-stang holder ini masih aslinya. Masih mas, ini masih ori semua kecuali kulit jok. Kulit joknya yang orisinil ada di ini sebelah saya ini masih bawaannya kan ini dulu letakkan. Oh gitu. Oh dia kopling juga mas ya, motor mesin bebek ini mas ya? Enggak mas, itu rem belakang itu. Loh rem belakang? Itu rem belakang jadi Oh berarti kayak motor-motor Matic sekarang itu mas ya? motor Matic itu meniru lah, mungkin itu udah pembaruan sekali. Tahun 64 udah ada rem tangan itu, sangat modern mungkin. Di tahun segitu dia udah ada. Terus yang di kakinya ada juga itu mas? Ada juga mas, jadi double. Di tahun 64 udah ada sistem kombi brake, jadi pengereman roda belakang dia menggunakan di tangan yang sebelah kiri sama yang di kaki. Mungkin kalau dia lagi tangan sebelah kiri zaman 64 dia lagi selfie-selfiean kayak gini. Lagi naik motor ya pegang-pegangan HP kayak gini, dia kalau mengerem pakai kaki aja. Nah, kalau dia lagi naik motor, dia lagi bawa barang banyak, kakinya nggak sempet nginjak rem, ya udah pakai rem yang pakai tangan, mungkin kayak gitu, mungkin. Karena Nggak emang tahu aslinya gimana. Emang bener mas, karena itu iklannya pun di poster yang saya jumpai di Google, salah satu orang Amerika itu di webnya. Emang untuk berburu, jadi iklannya ada babi dan rusa besar mas di belakang rak itu loh. Jadi emang mungkin bebannya begitu beratnya mas. Terus kalau depan ini dia ada raknya nggak mas aslinya ini? Untuk berburu ada mas harusnya. Raknya seperti yang di belakang ini, tempat senjatanya. Cuman kan tidak semua mas, karena untuk berkebun, untuk mancing kan ini tidak perlu. Oke, terus tangki nih mas. Tangkinya dia emang pisah kayak pispot gini mas ya? Sebutannya hampir kayak pispot. Tangkinya ini lebih besar dari pispot mas, ukurannya dia di tulisannya 5 liter apa ya, itu sekitar segitulah. Dia lebih besar. Lumayan ya, lumayan besar juga ya. Sama rak belakangnya juga kelihatan besar banget mas. Rak belakang yang gunanya untuk memuat hewan-hewan buruan itu loh mas. Kalau ringnya mas, ring rodanya ini ring berapa mas depan belakangnya nih? Ring 17 mas. Sama kayak Honda depan belakang. C-Series ya? Cuman ukuran roda depan 250, belakang 230 mas. Agak besar belakang. Berarti kecil mas, depan 250, belakang 275 mas, harusnya bukan 230. Nah ini malah kuale mas, apa 300 mas? 300 mas. Nah 300 malah kecil belakang, bahaya nanti tepos motornya. Terus rak belakang emang dia besar gitu mas ya, buat ngangkut-ngangkut barang ya? Rak belakang besar. Kalau kayak gear belakang mas, ini kan dia gearnya double tuh mas, yang kecil sama yang besar. Terus dia pindah rantainya gimana tuh mas?
Nah, di Jepang sendiri itu mindah rantainya masih manual dia, Mas. Manual tuh gimana Mas maksudnya? Jadi yang gear besar dimajuin, harus nyopot gear, harus baut lagi, harus ganti rantai yang panjang, biasanya nyambung rantai. Nah, di Amerika sendiri itu ada alatnya, Mas. Go-matic namanya. Go-matic. Go-matic itu alat pemindah gear dari kecil ke besar dan sangat langka, dan itu buatan Amerika, bukan Jepang, Mas. Oh, loh, kan motornya kan dia dari Jepang kan Mas. Harusnya kan Jepang yang menciptakan alat itu Harusnya ya, Mas. Mungkin di sana sendiri belum semaju itu, Mas. Amerika kan sudah maju itu. Mungkin pikirannya ya. Bener. Daripada tiba-tiba tanjakan ekstrim harus nyopot dulu kan. Nanti mending pakai yang otomatis itu ya, Go-matic namanya. Go-matic ya. Cuman alat pemindah itu harganya juga agak gila, Mas. Oh, Gila harganya lumayan karena ya. alat itu diburu oleh pemain CT Jepang juga. Orang Jepang nyari di Amerika, orang Indonesia nyari di Amerika, orang lain juga nyari di Amerika. Oh, sampai segitunya ya ternyata Mas untuk ya. bermain Ngeri ya ketel. juga orang-orang pemain CT. Terus Mas di mana ya, di Indonesia itu kalau yang varian CT 200 gini ada berapa unit Mas? Setaunya Mas Ainun? Kalau setahu saya yang asli CT 200 itu 3, Mas. Tapi mungkin ada yang punya, anggap saja 5 lah. Yang 2 entah di mana. Tapi Mas Ainun tahu semua nih. Jadi kayak 3 apa 5 unit itu di mana-mana aja tahu. Kalau yang CT 200 ini 3 saya tahu, Mas, di mana-mana itu saya tahu karena ya berteman juga lah, Mas, antara pemain gitu loh. Oh, berarti kenal Mas sama Kenal, yang Mas. punya. Oh, gitu ya. CT 200 cuman persepsi orang Indonesia sendiri pemain C-series CT banyak di Indonesia gitu loh, Mas. Iya. Tapi kebanyakan basic buat dari C90 Pispot. Jadi nomor rangkanya nggak CT, yang beredar di jalan raya itu kebanyakan nomor rangkanya itu C90 bukan CT. Nah, yang C90 Pispot itu dia ukurannya sama seperti kayak gini juga, Mas? Frame-nya sama, Mas, cuman harus motong bagian ekor belakang. Bagian ekor itu dipotong, diganti replika CT. Kalau yang Pispot 90 kan dia belakangnya dia kayak Honda C50 C50 itu. biasa kan Mas dia. stop Kalau lampnya. yang ini kalau yang ini dia Sparrow. Jadi kalau kayak apa ya, kayak Honda yang Pispot C90 itu emang dia ukurannya agak besar. Sama-sama kayak seperti ini juga. Soalnya saya dulu pernah punya, Mas. Jadi tak jelas sebentar. Jadi ukurannya dia emang agak besar, terus ukuran mesinnya dia sama kayak Honda Astra, sama. Terus sparbor bagian belakangnya dia sama kayak pitung-pitung itu Mas ya, Honda C70 dia sampai bawah kayak gini juga dia sama. Kalau yang CT ini dia nggak sampai bawah, cuma dia masih separuh gini. Mungkin emang konsepnya dia untuk buat apa ya? Emang buat trial juga dia, buat trial gitu dia. Bener. Terus apa lagi Mas tentang sejarah ini, Mas? Sejarah Honda CT 200 ini, Mas? CT 200 ini karena saya ngontak langsung orang yang di Amerika nih, Mas. Di sana juga diburu kolektor, Mas. Karena pasti unit nggak banyak, Mas, cuma 2 tahun. Ya kan, 2 tahun pasti unit beda sama yang keluaran sampai 5 tahun, 6 tahun gitu, Mas. Tapi yang di sana tuh, Mas, dia emang dijual buat umum apa buat perusahaan, Mas, kira-kira ya di Amerika sana ya? Kalau di Amerika itu buat umum, Mas. Jadi kayak apa ya? Waktu itu Jepang ngebom Honda di Amerika, dengan cc kecil justru karena praktisnya itu, Mas. Karena Amerika nggak ada cc kecil motor-motor Amerika dia emang ya motor besar semua, emang motor-motor Eropa. Eropa sana emang dia ukuran besar, cc besar semua. Jadi Di mungkin tahun segitu juga ya, tahun 6 berapa tadi, Mas? 64, Mas, masih Tahun 64. jauh itu. 64 itu mungkin kalau orang mau berburu pakai cc besar sangat menyusahkan, Mas. Sangat menyusahkan sekali. Dengan motor sebesar itu dia masuk hutan-hutan juga agak susah. Gini, Mas, bisa diceritain nggak, Mas? Jadi
awal mulanya ya. Jadi awal mula mendapatkan motor CT 200 ini apa emang pengennya udah lama, apa cuman emang rezekinya lagi tahu-tahu ada orang iklan langsung beli, apa gimana Mas? Bisa diceritain nggak Mas? Cerita awal mulanya Mas, secara singkatnya saya mendapatkan CT 200 ini dari postingan Facebook Mas. Ya. Jadi postingan Facebook itu awal corona kemarin ada lelang dari pemain C-Series juga. Dia pemain apa ya, kayak seri-seri Honda CC kecil lah Mas. Enggak CC gede. Cuman 100% di situ untuk sumbangan COVID di kabupatennya dia. Oh. Nah, di situ langsung lah saya kontak, harga itu bit-bitan Mas, sama lain pemain lah. Terus saya daripada nggak dapat langsung bilang, Mas saya langsung meluncur ke rumah karena saya menang deket ya. Langsung meluncur, tak ambil Mas di situ. Kenal berarti Mas sama yang punya motor itu kenal Mas? Kenal Mas ya, pemain juga dia. Jadi dia punya motor ini, terus dia pengen bantu COVID, bantu untuk ya pas kemarin lah, pas kita COVID itu sekitar bulan Maret, April itu pas sudah puncak-puncaknya itu Maret ya. Jadi dia hasil penjualan dari motor CT 200 ini itu total semuanya buat bantuan 100%. Untuk COVID 100%. Wah, istimewa tenan. Istimewa sekali. Istimewa tuh orangnya tuh apa ya, dia jiwa sosialnya jos itu Mas. Padahal ini kesayangannya dia loh Mas. Mungkin ya. Wah, itu benar-benar ini kesayangannya dia Mas. Wow. Hebat sekali itu dia. Terus Mas, kalau orang-orang C-Series Mas ya, bahasa orang C-Series kan dia kayak ada tingkatan-tingkatannya Mas, mulai dari Honda yang C70, terus dia naik lagi ke yang ke P-Sport, terus naik lagi yang ke apa Mas, yang kayak yang di belakang ini tadi? Unyil. Terus dia naik lagi yang ke seri CT. Itu Mas Ainon mengalami itu juga Mas? Nah, di situ saya juga awal-awal main 70 Mas, C70. Oh ya? C70 kok pengen P-Sport, terus kayak kan jual beli juga Mas, jual ganti P-Sport. P-Sport tuh dia kayaknya ada juga Mas ya, P-Sport yang 50, 70 sama 90 ya kalau nggak salah ya. Honda itu selalu ngeluarin CC 50, 70, 90 Mas, dari Unyil. Iya. Unyil itu kebanyakan kan 50, tapi ada juga Unyil 90 cc Mas. Kalau Unyil itu sangat langka sekali itu. Serinya apa Mas kalau Unyil tuh? Kalau Unyil kan C100, C102, C105. Lah yang 90 cc serinya CM90, CM91. Itu untuk Unyil Mas, seri Unyil itu ada itu. Cuman sangat langka sekali. Unyil itu Mas ya? Unyil yang itu. Nah, kalau Unyil tuh dia emang resmi masuk nggak sih Mas? Unyil resmi masuk, cuman sangat jarang sekali Mas, sangat jarang. Karena saya lihat 2 kali postingan yang posting BPKB Unyil itu. Halaman pertama tulisannya diimport sendiri Mas. Tahun 62 loh Mas, tahun 62 import sendiri. Keren tuh importnya tahun segitu tuh. Konglomerat jadi Mas mungkin. Terus naik ke seri yang CT. CT. Nah, setahu saya ya kalau tentang CT itu di motor mini itu ada juga CT. Jadi dia namanya CT70. Itu dia bentuknya kayak Honda Duck. Honda Duck. Dia juga stangnya stang trial gini. Kalau yang Honda biasa dia agak ke depan kayak Honda Monkey gitu. Dia ada bisa dilipat. Kalau yang CT70 yang CT70 itu dia stangnya stang trial, terus dia pakai engine guard juga, bannya ring 14, dia bannya trial juga. Terus
yang bentuk motor bebek gini, CT kayak gini juga ada. Itu CT berapa aja Mas? CT itu kan awal mula nama CT mungkin ya ini Mas. Awal mula nama CT lahir itu kan tahun 64 ini. CT Iya. 200, selanjutnya tahun 66, CT 90. Nah, CT 90 itu regenerasi paling lama Mas. Jadi Oh. CT 90 yang masih pakai sok kayak gini, Iya. terus yang pakai apa itu? Sok depannya teleskop Sok depan itu. teleskop itu masih CT 90 juga. Itu tahun 70-an. Hmm. Terus muncul lagi tahun 80 itu CT 110 Mas. Ada lagi. Tahun berapa Mas? Itu sekitar tahun 80-an Mas. 80. Itu dia sok depannya udah teleskop Mas ya? CT 110. Terus Terus dia lebih banyak plastiknya itu Mas ya mungkin ya? belum Mas, belum. Oh, masih besi-besi juga? 80 tahun 80-an kan. Terus Hah? kemarin tuh yang viral itu yang Reborn. Itu CT 125. Bener Ya, bener itu udah terakhir ya. 2019 Mas ya masuk di kita itu 2019 apa 2020? 2020. 2020. Nah, itu pas awal-awal Covid juga itu dia CT Reborn itu masuk itu ya. Jadi istimewanya Honda itu kalau Reborn pun Mas, dia limited Mas. Itu yang masuk udah edition. berapa unit Mas yang udah masuk tuh? Kemarin di review salah satu YouTuber yang review CT itu cuman 9 unit untuk tahun ini Mas. Itu sisa dari Thailand. Waktu aku baca yang tak baca, ternyata emang bener. Sisa dari Thailand, sedangkan Thailand itu dapat jatah 200 unitan. Dan itu masih dibagi ke Malaysia, Indonesia. Sangat langka Indonesia sekali. cuman kebagian 9 itu Mas ya. Untuk tahun ini. Sama Tahun Den depan- Dimas ya, Mas. Den Dimas itu ya. Ya itu kemarin review, terus siapa yang review di Honda Jakarta itu center. Terus, nah yang versi motor laki itu ada juga. Itu CT juga dia. Kalau yang di motor laki itu dia CT-nya CT Honda CT 125. Sama juga dia single seater. Jadi semua yang Honda CT itu dia emang single seater semua. Joknya cuma satu. Terus di belakang emang dia ciri khasnya ada rak. Emang ukuran agak besar. Itu yang di motor laki ada CT 125 sama CT 200. CT 200 Auto AG. Itu dia emang jarang juga tuh Mas, barang-barang langka semua itu. Dari CT Mas ya. Dari CT emang wah, setahu Mas Inun, CT itu kepanjangannya apa sih Mas? Kalau yang saya baca untuk tahun tua sih itu kayak cup trail gitu loh Mas. Tapi untuk yang laki kan nggak mungkin kan dia cup trail kan. Lah itu apa? Kan nggak tahu. Mas. Apa ya? Kalau motor laki ya, kalau motor bebek dia Emang cup CT, trail. cap trail ya, cup trail ya, cup ya, CUB itu ya, cup trail. Mungkin kalau yang laki apa ya? Cowok trail mungkin Mas. Cowok trail. Cowok trail. Jadi cowok numpak motor trail. Oke teman-teman, jadi saya nanti suatu saat saya akan reading bareng dengan Mas Ainun. Kita muter-muter kota Semarang pakai Honda CT 200 ini. Mas Ainun pakai Honda CT 200 ini, saya akan naik CT 90. CT 90. Jadi itu next episode Mas ya? Ya, next episode. Jangan sekarang, nanti nggak seru ceritanya. Oke Mas Ainun, terima kasih nih, terima kasih banyak. Aku udah dikasih tahu sejarahnya tentang motor CT 200 ini, mulai dari sejarahnya Mas Ainun mainan Honda C Series, mulai dari mendapatkan CT 200 ini, terus apalagi ya tadi Mas, banyak sih cerita-cerita ya tentang detailing motor CT 200 ini, terus sejarahnya motor ini sampai masuk di Indonesia. Jadi sejarah motor ini dulu sebelum Indonesia tuh dia aslinya nih dari mana nih, atau terus suatu saat, bukan suatu saat ya, apa ya, pokoknya next episode lah Mas, kalau bisa secepatnya kita reading bareng. Jadi kita lihat apa ya, kita lihat
seberapa kuatnya nih motor dari Amerika ini dia buat riding di sekitar gunung-gunung sini Mas ya. Apa tanjakannya masih kuat, pokoknya diatur aja lah Mas Ainun. Nanti saya kontak-kontak lagi. Oke, teman-teman, bye. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Mas, salam oli mesin ya. Iya, Gini Mas siap. ya. 1, 2, 3. Salam oli mesin.